Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fauki Rapsanjani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangsatria 3, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya memberikan materi di dalam kelas. Bagi saya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Contoh, ketika saya memberikan tugas dan memberikan nilai, jika nilai sudah mencapai KKM, tuntas sudah proses penilaian dan pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan murid hanya sebagai proyek pembelajaran. Proses pembelajaran berpusat pada guru, semisal dengan metode ceramah. Tidak memperdulikan murid paham atau tidak. Meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan. Sehingga saya sering merasakan gagal sebagai guru apabila peserta didik saya banyak yang tidak paham dengan cara saya mengajar dan dalam saya menyampaikan materi. Terlebih ketika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini dalam proses belajar dan mengajar tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek pembelajaran dari segi kognitifnya saja, namun aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, bahkan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dalam mendampingi dan menuntun murid, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus menghargai setiap karakteristik murid. Berikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun.
Karena sejatinya tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Salam guru penggerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.